Perkenalkan, nama saya Marcel, ID Stockbit saya Prabaniswara. Saya seorang dokter dan juga trader serta investor, terutama di saham, walaupun ada aset kelas lain yang saya investasikan. Saya merupakan founder juga dari komunitas Go Invest, di mana komunitas ini saya berbagi pengetahuan dan cara saya dalam approach trading, ya terutama. Terus di sela-sela kesibukan saya banyak memberikan analisa di Stockbit maupun di komunitas saya. Saya mendirikan komunitas Go Invest dikarenakan dari saya melihat Stockbit itu banyak teman-teman yang masih sudah oke gitu ya, bagaimana cara analisa teknikalnya, namun belum menerapkan bagaimana cara manajemen resiko dan juga bagaimana cara eksekusi yang baik dari trading plan ya. Mas Marcel, boleh nggak diceritain awal mula mengenal investasi saham itu kapan? Terus apa yang jadi motivasinya di awal? Ya, dari saya pertama kali mengenal investasi itu dulu dari buku keramatnya kita semua ya, Rich Dad Poor Dad karangan Robert Kiyosaki ya waktu itu. Ketika saya sudah lulus SMA, saya mendapatkan buku itu dari keluarga saya, kemudian saya membacanya. Di situ terdapat beberapa poin yang menurut saya membuat saya berpikir untuk berinvestasi dan mengembangkan aset saya. Salah satu key points-nya adalah sekarang ini mungkin sudah hangat diperbincangkan bagaimana inflasi itu menggerus aset-aset kita ya. Artinya nilai uang itu semakin berkurang dibandingkan aset yang ditukarkan terhadap uang. Oleh karena itu, saya berpikir dan dari landasan itu saya mulai belajar tentang berinvestasi dan juga trading. Pada saat awal investasi, apakah Mas Marcel langsung untung atau justru sebaliknya nih Mas? Waktu itu saya ingat benar ya, waktu saya pertama kali dapat akun sekuritas itu saya belikan yang menurut saya saham yang cukup fundamentalnya baik, yaitu Bank BNI ya, BNI. Waktu itu kebetulan mungkin keberuntungan saya juga ya, keberuntungan pemula atau orang bilang newbie luck ya, seperti itu, bahwa ketika saya beli BNI, esok harinya dia terbang 5% gitu ya. Nah itu kemudian pada saat itu saya langsung jual gitu ya. Padahal kan seharusnya atas dasar fundamental harusnya saya tetap hold gitu ya, kalau misalnya trading plan-nya seperti demikian. Nah, itu untuk pengalaman pertama kali invest ya. Jadi saya waktu pertama kali mendapatkan untung, jadi itu terus membuat saya bersemangat untuk terus belajar terus. Nah, juga ada pengalaman buruk sebenarnya gitu ya. Pengalaman buruknya apa sih sebenarnya? Pertama kali saya melihat angka minus di atas 20% gitu. Waktu itu kalau nggak salah Sri Rejeki ya, atau Sril, saham waktu tahun 2014-2013 itu cukup terkenal ya karena dia sering naik turun dengan volatilitas tinggi. Waktu itu harganya seingat saya di 300 saya beli ya. Waktu itu sedang hype-hype-nya gitu ya Sril. Kemudian waktu itu diguyur nih ke harga kalau nggak salah 194 ya atau 196 seperti itu. Kemudian waktu itu saya karena pertama kali saya shock ya mendapatkan harga penurunan yang begitu besar gitu ya, hampir lebih dari 30% seperti itu. Saya hold gitu ya. Beruntungnya kemudian Sril kembali naik ke 300 dan saya pun bisa keluar waktu itu di 340. Itu pengalaman kerugian saya ya. Artinya saya memutuskan melakukan trading tapi tidak berdasarkan landasan yang cukup kuat, hanya ikut-ikutan. Waktu itu ada. Cuman ada satu lagi saya berdasarkan trading plan, namun kerugiannya begitu besar. Ini berhubungan dengan kesibukan saya. Saya ingat waktu itu waskita. Jadi untuk saham waskita ini itu kan dia sempat turun ya jauh ketika crash ya. Jadi crash itu harganya bisa kalau nggak salah di sekitar 400-500an ya. Nah itu lebih dari 60% dari kerugian yang saya tanggung ya, karena saya belinya
pre-crash ya. Jadi pada saat crash sebelumnya saya beli gitu ya. Nah itu terjadi karena kesibukan saya gitu ya. Mungkin teman-teman kenal kalau tenaga medis itu tentu saja pada saat pandemi itu kesibukannya terutama meningkat pada saat awal-awal gitu ya kita tenaga medis sangat dibutuhkan. Jadi pada saat itu saya tidak sempat untuk membuka OLT sehingga saya tidak sempat untuk melakukan stop loss atau cut loss pada emiten waskita yang saya masuki, yang saya buka open trade-nya. Jadi sehingga menyebabkan saya harus melakukan cut loss di posisi lebih dari 60% pada saat itu. Nah, Mas Marcel, metode apa sih yang digunakan Mas Marcel untuk investasi? Ya, untuk investasi sendiri dari saya itu sebenarnya kebanyakan melihat kondisi makro Indonesia, kemudian GDP growth, dan kemudian inflasi, suku bunga terutama ya. Dari saya sih sebenarnya melakukan diversifikasi pada beberapa kelas aset ya, contohnya misalnya saham ya, saham kemudian peer-to-peer lending, kemudian ada obligasi, ada juga forex dan crypto, properti juga ada seperti itu. Jadi diversifikasi itu penting karena artinya pada saat kondisi fase market tertentu itu terdapat hedging atau artinya kerugian menggantikan keuntungan yang kita dapatkan pada aset-aset kelas tersebut gitu ya. Kemudian untuk di saham sendiri gitu ya, bagaimana saya memilih investasi di saham gitu ya. Pertama-tama karena saya sudah 10 tahun di sini market saham ini, jadinya saya mungkin sedikit tahu company yang menurut saya wonderful ya, seperti kata Warren Buffett yang mungkin wonderful, artinya wonderful company ini banyak sebenarnya syarat dari Warren Buffett-nya. Cuman kalau saya simpelnya sih sebenarnya yang penting satu ya, kita bisa melihat bahwa dia memang track record-nya baik, transaksi afiliasinya juga sedikit gitu ya, kemudian diikuti dengan mungkin dividen yang dibagikan cukup rutin ya, karena dividen ini penting menunjukkan bahwa memang perusahaan itu mempunyai profit ya yang dapat dibagikan ke pemegang sahamnya seperti itu. Untuk trading sendiri saya tidak menerapkan strategi yang rigid ya, artinya saya cukup fleksibel dan dinamis dalam menerapkan strategi saya. Saya juga biasanya menerapkan atau menggabungkan teknik teknikal dan juga fundamental ya. Kemudian contohnya gitu, bagaimana menerapkan kombinasi dari fundamental dan juga bagaimana menerapkan kombinasi dari teknikal. Misalnya pada saat emiten sedang melakukan buyback, biasanya saya akan mencari aturan-aturan secara fundamental gitu ya. Bagaimana sih, berapa sih yang akan dia buyback, berapa saham, berapa alokasi dana yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan buyback, berapa lot yang akan dibeli, dan juga kira-kira time frame belinya itu di waktu berapa, seperti itu. Jadi dengan demikian kita tahu arah dari harga sahamnya nanti di market seperti apa. Selain itu, saya juga melakukan trading berdasarkan expected outcome dari fundamental dari suatu emiten gitu ya. Misalnya pada tahun lalu itu kita dapatkan adanya peningkatan harga dari batu bara. Nah, pada saat itu saya melihat nih ada tren kenaikan batu bara, tetapi emitennya belum melakukan tidak ada apresiasi terhadap harga emitennya. Jadi pada saat itu saya kumpulkan sejak tahun lalu emiten-emiten batu bara. Nah, kemudian pada kuartal kedua ini kita lihat sendiri bahwa laporan keuangannya benar-benar baik gitu ya. Artinya pada saat itu saya mulai melakukan profit taking. Nah, ini kalau saya sebut sebagai apa yang saya lakukan ini saya sebut sebagai fundamental trading. Kemudian selain itu juga saya juga melakukan trading harian gitu ya dengan metode scalping. Biasanya saya melihat osilator untuk screenernya dan juga volume breakout ketika dia breakout dari volumenya breakout dari MA20 misalnya seperti demikian. Juga saya kadang-kadang melihat bid dan offer juga menggunakan indikator VWAP misalnya untuk day trading. Dalam melakukan metode analisis investasi, biasanya fitur cockpit apa aja sih Mas yang dipakai? Untuk investasi sendiri, saya biasanya kalau misalnya untuk memutuskan membeli suatu perusahaan sahamnya,
saya biasanya melihat langsung ya ke dalam key stat, terutama di Stockbit, karena di Stockbit itu key statnya dipaparkan dengan lengkap, juga dengan mudah dicerna seperti itu ya. Jadi key statnya akan ditampilkan sesuai dengan grup groupingnya seperti itu. Selain itu juga saya gunakan Stockbit untuk memantau kinerja daripada perusahaan saya, karena saya lihat sulit ya untuk mendapatkan laporan keuangannya pada website lain gitu ya, pada website perusahaan itu sendiri, sehingga saya biasanya nyari lebih mudah di Stockbit untuk laporan keuangan setiap kuartalnya. Untuk trading sendiri, saya biasanya menggunakan fitur Stockbit, yaitu screener ya. Jadi di screener di Stockbit ini sangat baik, di mana saya bisa mengkustomisasi formula-formula yang disediakan oleh Stockbit itu sendiri gitu ya. Jadi sudah ada banyak formula, nanti teman-teman tinggal memilihnya. Salah satu yang saya senangi adalah volume breakout, di mana di situ kita bisa melihat adanya transaksi yang meningkat gitu ya. Biasanya saya akan trading pada transaksi yang meningkat tersebut, salah satunya. Setelah melakukan screening menggunakan fitur-fitur tersebut, saya kemudian biasanya akan melakukan analisis menggunakan bandarmologi ya. Dari bandarmologi ini kita bisa tahu apakah terjadi akumulasi atau distribusi. Nah, ini bisa teman-teman dapatkan di webnya Stockbit dan aplikasinya Stockbit juga gitu ya. Namun yang perlu garis bawahi adalah ketika kita menganalisis bandarmologi ini, kita tidak bisa menerapkan kapan target profitnya, TP-nya, dan juga cut loss point-nya. Jadi kita tidak bisa menerapkan target-target dan juga time frame gitu ya. Nah, pendekatan ini nanti teman-teman bisa lakukan dengan analisis teknikal, yang juga nanti teman-teman bisa analisis menggunakan chart di Stockbit seperti itu. Sebagai dokter, kita tahu aktivitas Mas Marcel kan cukup padat. Nah, gimana sih caranya Mas Marcel bisa bagi waktu antara kewajiban praktik, trading, dan belajar investasi? Untuk investasi itu sendiri, sebenarnya kan prinsipnya investasi adalah kita menganalisis, jadi spare time buat analisis, kemudian buy and hold ya. Jadi sebenarnya di sini waktu tidak menjadi, atau kesibukan tidak menjadi masalah ketika kita melakukan investasi. Jadi kita ketika menemukan suatu company yang wonderful, kita langsung bisa buy dan kemudian hold sesuai dengan target price-nya nanti. Tetapi untuk trading di sini mungkin sedikit berbeda ya. Kalau misalnya saya scalpingan atau saya melakukan trading jangka pendek, day trading, biasanya saya mensparekan hari untuk melakukan hal tersebut. Jadi ketika saya tidak praktik seperti itu, maka saya akan bisa melakukan trading. Tetapi di luar hari tersebut, biasanya saya tidak melakukan trading. Untuk swing trading, di mana time frame kita lebih panjang dan saya mungkin tidak sempat untuk memantau market terus-menerus, biasanya saya akan memakai fitur Stockbit, misalnya prediction dan juga reminder, di mana saya akan men-set di mana TP dan SL saya, stop loss saya, seperti itu. Selain itu juga saya memanfaatkan fitur order good until cancelled, atau di Stockbit ini disebut sebagai GTC. Adakah strategi yang Mas Marcel terapkan untuk mengurangi risiko dalam investasi di pasar modal? Untuk investasi sendiri, saya menerapkan divestasi atau diversifikasi di banyak aset kelas lain selain saham untuk melakukan manajemen risiko. Di mana mungkin kita bisa bagi itu ya uang kita ke dalam aset-aset kelas lain, misalnya properti atau foreign exchange yang lain, forex ya, atau properti atau bonds gitu ya. Jadi dibagi-bagi sesuai dengan aset kelasnya. Nah, kemudian kita cara menghitungnya bagaimana? Biasanya saya akan melihat kondisi makroekonomi secara luas seperti itu, baru saya menerapkan cost benefit ratio terhadap masing-masing aset kelas tersebut. Itu untuk investasi. Untuk trading sendiri, biasanya teman-teman harus menerapkan manajemen risiko, di mana manajemen risiko ini sangat tergantung sama win rate kita. Namun untuk pemula yang belum menghitung win rate dari trading masing-masing, mungkin bisa menerapkan risk reward ratio atau reward risk ratio, di mana rewardnya adalah 2 kali atau 1,5 kali lipat daripada risknya.
Jadi misalnya kalau teman-teman pengen untung 6%, maka kerugiannya yang harus ditanggung atau yang mungkin bisa ditanggung adalah sekitar 3% sampai 2%, seperti itu. Untuk alokasi dana pada trading, biasanya saya menggunakan rule of 10, di mana hukum yang pertama adalah satu, kita memakai hanya 10 emiten. Kemudian yang kedua, 10% dari kapital adalah maksimal penempatan dana dari masing-masing emiten. Yang ketiga adalah jumlah lot. Jumlah lot kita adalah maksimal 10% dari rata-rata volume perdagangan 20 hari. Mas Marcel, kasih satu pesan dong untuk para stock trader yang nonton video ini. Trading dan investasi itu bukanlah gambling atau judi, ya. Di mana gambling dan judi ini tidak melibatkan analisis terhadap pergerakan harga, fundamental perusahaan, maupun manajemen resiko. Ketika kita melakukan trading dengan tidak disiplin, tidak menerapkan analisis, maka sebetulnya kita tidak melakukan trading atau investasi, melainkan gambling atau judi.